Menunggu nggak sih bang hasilnya sidangnya mungkin kayak gimana sih bang? Pasti ya menunggu. Mas, kabar anak-anak seperti apa mas nih? Terlihat anak-anak semakin lengket sama Mas Baim. Baik, baik banget. Merasa agak sedikit kewalahan nggak sih mas ngurusin anak-anak? Enggak, Enggak ya, seneng aja. enggak, senang. Senang banget. Terus anak-anak gimana mas pasca akinya nggak ada, masih suka nanya nggak sih gitu sih mas? Ya, Cepat. Coba yuk. Silahkan menuju loket 3. Dulu dong. Nomor antrian 33. Silahkan menuju loket 3. tadi pas ini gue izin. Gak yang penting hati dulu. Nanti penting, bukan mau tahu hasilnya. Pasti jadi sekolah. Tahu dari mana? Gimana bang hari ini bang? Ada lanjutan setelah minggu lalu sempat tertunda. Sidang. Iya, sidang seperti apa bang? Hari ini kita menyiapkan saksi fakta dan saksi ahli. Juga ada tambahan bukti. Bukti tersebut terkait dengan dua anak. Ya. Apa videonya nggak perlu saya sampaikan, nanti kita serahkan. Video itu sangat penting bagaimana seorang anak terkait dengan orang tua. Sedangkan saksi yang Nomor lain antrian B2 dengan nomor perkara 3475 PDTG. Silakan masuk ke ruang sidang 2. mantan stafnya lah ya. Tadi Mas Baim bisa dengar sempat kayaknya nggak mau tunda-tunda lagi, pengen cepet bebas gitu ya Mas Bang Ham ya. Karena Nomor udah antrian capek apa seperti apa, Bang? B2 dengan nomor perkara Proses ini harus berjalan. Bukan ditunda. Jadi 3475 PDTG. Silakan masuk ke ruang sidang 2. Kalau hari ini makanya kita mau diskusi siapa dulu yang menjadi saksi, apakah ahli ataukah fakta. Jadi Baim mintanya saksi fakta aja duluan yang diperiksa. Saksinya sendiri berapa orang tadi? 3, sisa 3 apa 2? Untuk saksinya sendiri berapa orang sih bang? Mungkin hari ini yang mau Hari ini saksinya 3, ahli 1. Ahli apa? Saksi fakta dan saksi ahli. Ya bang. Ahli anak. Oh, Total saksi berapa? Belas tambah ahli 3. 11 tambah ahli 3. Ya. agendanya. Masih lanjut pemeriksaan saksi dari Mas. Ini Oh, kelanjutan. lanjut. Ini kan pertanyaan. Ini
pembuktian. Jadi kita mengajukan bukti lagi, jadi pembuktian kelanjutannya. Salah satu yang kita sampaikan itu ada 3 bukti dan juga ada 3 saksi fakta. Total. Nomor antrian B3 dengan nomor perkara 4102. Bang, kemarin saudara N rencananya dihadirkan ya, Bang. Silakan Jadi masuk dihadirkan ke nggak ruang saudara N? sidang 2. Saudara siapa? Saudara N yang dikabarkan disukan oleh Kapolda. Saudara siapa? Niko, yang Niko. Enggak, pertanyaannya jangan ke saya dong. Iya kan kemarin abang sempat nyatain kan. Kagak, yang saya nggak mungkin datangkan dia. Nomor antrian Kalau mereka mau datang, B3 dengan nomor perkara 4122 PDTG. Silakan masuk ke ruang sidang 2. Mas, kemarin Pola hadir ya, tapi pas tahlilan nggak hadir karena sibuk kerja gitu. Nomor Seperti apa sih Mas? Banyak antrian yang bilang anak-anak B3 dengan nomor perkara kayaknya disampaikan gitu sama Paula karena sibuk kerja gitu, bahkan sampai ke luar negeri gitu. Silakan masuk ke ruang sidang 2. Dikesampingkan gitu, Paula lebih mementingkan dia kerja gitu. Jadi anak-anak sama Mas Bayu terus gitu Mas. Enggak, orang tua pasti sayang sama anak. Ada yang bilang juga, mohon maaf ya Paula, katanya soal pencitraan gitu dengan sibuk kerja, bikin video kedekatannya dengan anak-anak seperti apa? Apa yang terjadi ya kita harus bertanggung jawabkan aja. Oh itu salah atau nggak benar. Kalau saya nggak bisa ngejudge, takutnya Kaget. Keluarga. kalau saya nggak bisa berkomentar karena sama-sama orang tua. Mas, perkembangan anak-anak seperti apa sih Mas? Terutama hubungannya dengan mamanya ya, Mas, masih agak jauh kah atau sudah mulai mencair gitu? Biasanya kan anak-anak kalau ketemu mamanya nggak mau digendong, nggak mau ikut. Nah, terakhir seperti apa Mas? Masih sikapnya anak-anak ke mamanya Mas? Ya mungkin bisa nanya ke orang-orang yang datang di pengajian dan sama saya. Mungkin kalau misalnya ada yang masih menyinggung soal Paula dan anak, mungkin abang kayak gini, mungkin sikap ini kayak gitu. Kenapa? Kalau misalnya ada yang nyinggung gitu soal Baim, Paula, kedekatan Paula dan anak, mungkin abang sikapnya kayak gimana sih, mungkin sebagai orang tua juga ya. Kalau saya semenjak Papa meninggal mau tenang aja, nggak mau ada rasa bagaimana, tanggung jawabnya masing-masing aja. Kalau saya sebagai ayah, mungkin sekarang jadi seorang ibu juga kali ya, rasain banget. Jadi Dua peran gitu ya Mas? buat saya menyenangkan lah, menikmati banget. Sementara ini mungkin pandangan Bang Baim kerjasamanya seperti apa sih, mungkin kalian sebagai orang tua? Biar nanti bapak kami sama pengadilan aja. Kerjasama apa? Untuk Komunikasi masalah soal anak. mengasuh anak. Gini. Ini biar semuanya lurus, semuanya paham. Nomor antrian A1 dengan nomor perkara 4 Sekarang itu sudah bukan zamannya lagi. 8 Orang tua yang Silakan menentukan masuk ke ruang sidang anak 1. itu harus kepada siapa. Ya. Paradigmanya sudah berubah. Pengadilan Mahkamah Agung sudah mengeluarkan surat edaran. Jurisprudensi sudah ada. Artinya yang selama ini semua mempunyai pemikiran bahwa seorang anak di bawah umur itu harus kepada ibunya, itu cara berpikir yang usang. Sudah ketinggalan zaman. Jadul. Karena sejak 2017 sudah ada surat edaran Mahkamah Agung bahwa anak yang menentukan, anak itu mau kemana, anak itu yang memilih dia mau kemana, dan untuk kepentingan anak itu sendiri. Artinya kebaikan anak, kepentingan anak, keberadaan anak, dia yang menentukan. Kalau anaknya menolak, tidak boleh dipaksakan, termasuk pengadilan. Tidak boleh memaksakan anak itu harus. Anak itu mau kemana, dia nyaman kemana.
Itu yang harus diputuskan. Walaupun mungkin orang-orang menganggap bahwa anak kecil belum bisa membuat suatu keputusan gitu bang, seperti apa? Siapa bilang anak kecil tidak bisa makan? Dia bisa minta makan. Artinya makanan itu enak tidak enak. Bisa nggak? Bisa kan? Betul. Anak saya minta susu, berarti saya minta air. Berarti anak itu bisa membedakan antara susu dan air. Artinya anak kecil jangan dianggap anak itu tidak bisa apa-apa. Cara berpikir yang terlalu salah terhadap anak kecil itu punya hak. Oh, jadi di dalam beberapa keputusan anak itu jangan dijadikan objek. Artinya objek itu misalnya anak itu harus kirim ke A ke B, itu nggak boleh. Anak itu kalau dia mau, ayo kita antar. Kalau dia nggak mau, jangan dipaksa. Itu kepentingan anak itu yang dikedepankan. Seperti itu. Nomor antrian C4 dengan nomor perkara 4140 PD 3 dengan nomor perkara Mereka semua datang tanpa saya undang, jadi 4122 mereka PDTG. ingat. Silakan masuk ke ruang sidang 2. Saya juga kaget mereka baik-baik banget. Mau itu teman papa, mau teman Nomor saya. antrian B4 dengan nomor perkara 103 PDTG. Silakan masuk ke ruang sidang 2. Mereka minta diundang semua mungkin 40 harian kali. Saya Nomor antrian 14. Silakan menuju pos layanan hukum. Itu aja. Tapi banyak komentar lucu nih, netizen bilang katanya, wah CLPK nih mau ngomong sama Mas Enda Nomor gimana? antrian Tapi netizen mas, 4 biasa. dengan nomor perkara 103 PDTG. Silakan masuk ke ruang sidang 2. Terakhir mas, satu lagi mas, benar nggak sih mas, mohon maaf sebelumnya almarhum bapak pengennya Mas Baim dan Paula rujuk, benar nggak sih mas ada permintaan seperti itu mas? Kalau boleh jujur. Nggak usah saya jawab, nanti problem. Terima kasih ya mas Baim. Terima kasih, Mbak.